siang. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 2. Saya Alfa Humaira sebagai narator. Saya Marsyana Elgrani sebagai ibu. Saya Rasa Dewi sebagai adik. Saya Berguna Allah Auri sebagai orang. Saya Alia Kirana sebagai Dina. Saya Rizka Rasa sebagai Ajam. Saya Ridwan Faudi sebagai Nasra. Saya Bintang sebagai Dion. Saya juga sebagai penjaga. Jadi kami di sini akan memerankan drama yang berjudul Dina. Selamat menonton. Namaku Bina Zauda. Aku terlahir dari keluarga berada. Namun sayangnya, aku ditinggalkan ayahku untuk selama-lamanya karena penyakit yang diidapnya. Aku hanya tinggal bersama ibu dan adikku, Bella. Aku dididik menjadi perempuan tangguh dan pemberani sejak kecil. Walau tanpa keberadaan seorang ayah, ibu mengajariku untuk selalu menjadi perempuan yang pantang menyerah dan tak takut untuk membela yang benar. Kala itu, aku baru masuk ke sekolah menengah pertama, atas. Aku mendaftar di sekolah favoritku dan ternyata aku diterima di sekolah tersebut. Aku sangat senang mendengar kabar itu. Setelah aku tahu bahwa aku diterima, aku langsung berlari ke ruang tengah untuk memberitahu ibu dan adikku. Ibu, Bella, lihat aku keterima di SMA favoritku. Wah, kakak hebat! Kamu emang anak yang rajin, pintar. Kakak. Adik jangan lupa belajar terus ya kayak kakaknya. Iya, Ibu. Singkat cerita, akhirnya tibalah hari pertama aku pergi ke sekolah dengan perasaan yang sangat amat senang. Waktu beberapa hari di sana, ternyata suasana tidak seperti yang aku inginkan. Aku melihat banyak perempuan di sana yang suka gosip, yang suka make up di sekolah, dan suka kabur-kaburan padahal itu dilarang. Aku juga banyak lihat cowok yang suka merokok di sekolah, tapi aku berjanji pada diriku sendiri bahwa aku tidak akan seperti mereka. Beberapa hari kemudian, kedatangan siswi baru bernama Ajeng. Dan setelah aku mengenalnya, ternyata Ajeng adalah orang yang sangat menyenangkan. Ajeng bilang kepadaku bahwa ia ingin mengikuti ekstrakurikuler matematika. Tetapi aku melarangnya karena aku takut dia akan diperbudak sama geng sebelah yang disebut geng guard rapi. Nama kamu siapa? Kamu siapa? Nama aku Bina. Saya Sarah. Kamu pindahan ya? Iya, kebetulan aku pindahan dari SMA 3. Lalu Buset deh kata gue teh. Aku lebih minat sama matematika. oh gitu ya. Kalau nggak salah di sini ada les matematika ya? Iya. Aku ada rencana mau ikut. Menurut kamu gimana? Aku sih mending kamu jangan di sana deh. Kamu cari aja tempat lain untuk ikut les yang di sini karena di sini setahu aku orangnya pada sering bully gitu loh. Kenapa? Kalau misalnya di sini orang baik, anak-anak juga. Menurut aku tidak semua kayak gitu. Aku saranin sih kamu pilih tempat lain aja. Tapi aku udah suka banget sama kelas di sini. Kalau itu sih aku kembali lagi ke kamu. Serah. Keesokan harinya, aku pergi ke sekolah. Setelah sampai di sekolah, aku bertemu dengan Ajeng. Tetapi, aku merasa kalau Ajeng tuh kayak beda dari sebelumnya. Aku tanya beberapa pertanyaan, dia menjawab sama sekali. Bahkan cuma menggeleng dan diam saja.
Lalu Ajeng mengajakku ke kantin, tapi aku menolaknya karena aku membawa bekal dari ibu. Kamu kok bilang kenapa? Aku bawa bekal dari rumah. Kamu mau ikut kan? Kebetulan aku udah bawa makan. Aku mau pergi dulu ke kantin ya buat beli makan. Ajeng pun pergi keluar. Setelah aku memakan bekal dari ibuku, aku berniat ingin mencuci tangan. Aku keluar, tapi waktu aku cuci tangan, aku sempat melihat Ajeng sedang bertemu dengan orang lain yang tidak aku kenal. Aku mendengarnya dengan diam, dan ternyata Ajeng sedang didatangi oleh Kok nolak sih? Kamu itu kan tugas kalian. Wah, kamu. Berani ini. Kenapa? Pesan sama lu ya. Ini teman aku ya. Kenapa kalian ganggu? Wah, kalau ada siapa? Kenapa? Aduh, itu. Kamu diganggu loh, kok diem terus? Ada masalah apa? Pesan kita belum selesai ya. Ajeng pun menceritakan kejadian awalnya padaku. Dan setelah aku mendengarnya, ternyata Ajeng disuruh oleh Dion untuk menceritakan semua tugasnya dalam 1 bulan. Aku tak heran, tapi aku kesal. Aku menceritakan kepada Ajeng siapa mereka. Kamu kok diem terus sih kayak gituin? Tapi kamu teman aku, seharusnya kamu cerita. Dia itu jahat, dia itu tukang bully. Gak apa-apa. Udah ya. Kayak aku ceritain. Jadi sebenarnya 1 bulan di belakang ini aku sering disuruh ngerjain tugas mereka. Lain kali bilang ke aku ya. Udah ya. Kita sekarang balik lagi ke kelas. Tibalah waktunya pulang sekolah. Saat aku keluar kelas, aku melihat ada orang yang lagi dikejar-kejar geng itu. Aku melihatnya, dan ternyata geng itu menjebakku. Aku dijebak untuk bertemu dengan ketua geng itu, yaitu Aska. Iya, kenapa? Apa sih? Ih, kenapa sih? Ini kamu keren itu. Kenapa? Kamu ketuanya? Kamu yang tukang bully itu kan? Hah? Iya. Iya. Ya iyalah. Kamu nggak mikirin mental orang lain apa? Enggak. Ya? Pikiran kamu tuh kayak gimana sih? Tukang bully. Kurang harus dipikirin bro. Ini gue bukan. Waktu di sekolah, aku mampir dulu ke warung depan sekolah untuk membeli sesuatu. Waktu hendak membayar, aku lupa membawa uang. Tiba-tiba, ada seseorang yang membayar makananku. Ya mau beli apa? Aku pengen ini berapa? Gue ya. Aduh. Ya. Udah apa-apa. Nggak usah deh. Ya, nggak usah. Enggak. Nanti aku Ini jadinya yang mana ini? Ini yang aja kalau ini. Ini kembalian. Nanti aja. Ya. makasih. Tunggu. Pulangnya bareng. Nggak mau. Pulangnya bareng ketemuin di depan.
Tanda kegiatan belajar mengajar telah selesai. Binar pun membereskan barang-barangnya dan hendak pergi meninggalkan kelas. Dia berharap tak bertemu dengan Astra, tapi ternyata Astra sudah menunggu di depan gerbang sekolah. Benar. Iya. Apa sih? Kalian mau pulang bareng? Gak mau. Ayo. Mereka pun pulang bersama. Lalu Astra mampir dulu ke rumah Binar untuk makan bersama. Assalamualaikum Ibu. Udah pulang? Iya. Siapa? Ayo masuk. Udah masakin masakan ayam enak loh. Ayo kita makan. Ayo dimakan. Waduh, ayamnya tinggal satu. Gimana kalau misalkan kita ayam daging daging? Gimana kalau misalkan kita daging ajaib aja? Gimana? Apaan? Jadi daging ajaib itu kita harus menceritakan kisah sedih kita nih. Nanti kalau kisahnya yang paling sedih, kita bakal dapat daging itu. Gimana? Gimana? Akhir-akhir ini aku sering kangen sama ayah. Ya sama. Ibu juga kangen ayah ibu. Bosan jadi janda. Kalau Astra gimana? Sebenarnya di rumah makanannya lebih banyak daripada ini. Cuman keluarga saya nggak secemara ini. Gimana kok dagingnya kita bagi-bagi aja? Boleh. Karena kita punya kesedihan masing-masing. Boleh. Mereka pun menyantap makanannya bersama. Tak selang lama, karena waktu telah malam, Astra pamit duluan kepada keluarga Binar. Ya, pulang dulu ya. Ya, aduh aku mau nganter mulai. Ini mah ada daging. Maksudnya buat daripada aku di rumah, aku kayaknya mulai ada perasaan nih sama kamu. Ya, sama-sama. Kebetulan kalau kamu pulang aku boleh main lagi ke rumah. Kalau kamu suka sama aku, syaratnya kamu jangan sering bully orang lagi deh. Aku nggak suka sama orang yang suka bully. Oke, saya terima. Akhirnya, Astra dan Binar pun berpacaran. Astra pun insaf katanya, tapi teman-teman mereka tidak setuju akan hal itu. Besok ketemu orang buat kerja lagi, males banget gue pada tugasnya. Udah dah, nggak perlu. Kayaknya mulai sekarang aku mau insaf. Gue udah sampai juga kayak gini. Gak ada kemajuan dulu. Pasti ditolak. Enggak. Tadi udah sholat subuh juga. Ya kalau itu urusan lo, ya gue terima aja sih sebagai teman yang baik hati.
Terima kasih. Saya pamit. Kalau memenuhi syarat Binar, Astra pun menjadi seorang yang baik dan meminta maaf kepada orang-orang yang sudah mereka bully. Kamu, aku minta maaf ya. Udah nyuruh teman-temanku banyak dulu. Maafin, semoga kamu kedepannya lebih baik lagi. Amin. Sorry. Ajeng, kenalin, ini sekarang dia jadi pacar aku. Serius ya? Iya. Congrats. Dan kehidupan mereka pun berjalan seperti biasanya. Tamat.